Oke, kita lanjut di nomor 4. Nah, pada PP kemarin yang muncul adalah mengamati grafik kalor. Ini saya coba untuk variasi soal, yaitu dengan asas black, yaitu Q lepas. Q yang melepas kalor sama dengan Q yang menerima kalor. Nah, Q yang melepas itu yang mana? Yang besi, karena suhunya lebih tinggi gitu ya. Ini akan melepas. Kemudian yang akan menerima itu adalah air. Ya, air ini akan menerima. Nah, jadi kita coba kerjakan. Rumusnya sama, Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, massa besinya berapa? Ini yang akan kita cari, massa besinya. Kemudian C besinya adalah 0,1 dikali delta T. Nah, delta T-nya adalah delta T untuk yang panas itu 220 min 20. Hasilnya 200. Kemudian untuk yang delta T dingin itu 20 dikurangi 16. Hasilnya adalah 4. Nah, kita pakai yang itu. Jadi ini kita pakai delta T yang panas itu 200 sama dengan massa. Nah, karena di sini kalori per gram, maka massa 2 kg ini kita ubah menjadi 2000 gram. Ini massa. Nah, 2000 dikali C airnya 1 dikali delta T-nya 4. Sehingga massa sama dengan 2000 dikali 4 per, ini saya coret selesai. Jadi 20 ya. Sehingga ini tak coret, ini hasilnya dapat 100 kali 4, hasil akhirnya adalah 400 gram. Oke, ini adalah asas black, masuk dalam SKL juga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kita lanjut. Ini saya coba menghadirkan identifikasi asam basa tetapi dengan indikator alami. Nah, di sini dia menggunakan kunyit dengan bunga mawar. Bunga mawar ini bisa diganti dengan bunga sepatu. Ya. Ini jelas nanti berwarna merah gitu. Nah, kita identifikasi ternyata ketika kunyit dicampur dengan asam, karena cuka dapur ini asam dan obat mah itu basa, maka ketika kunyit dalam suasana asam dia menjadi kuning, sedangkan ketika dalam suasana basa dia lebih ke coklat kuning kecoklatan gitu. Sedangkan kalau netral dia menjadi orange. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi di sini K jingga berarti basah ya di sini. Kemudian L-nya netral karena orange dan M-nya kuning hingga basah. Nah, kita identifikasi untuk KLM mana yang tepat ya. NaOH ini adalah natrium hidroksida, itu basah. Kemudian H2O ini air netral. Kemudian H2SO4 ini adalah asam. Tadi sudah ketemu langsung itu di opsi A ya. Jawabannya A. Nah, yang CaOH 2 kali ini adalah air kapur. Nah, air kapur itu sifatnya basa. Kemudian NaCl ini adalah garam. Garam itu sifatnya netral. Oke.
Nah, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan. Oh ya, 2SO4 itu asam sulfat. Asam sulfat itu pengisi air aki itu ya. Itu asam. Berikutnya, pernyataan tentang contoh campuran homogen. Nah, homogen itu berarti tercampur rata, ya. Rata atau menyatu. Ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita coba identifikasi. Sereal gandum yang dicampur dalam susu merupakan makanan yang sehat. Nah, di sini sereal gandum dicampur dengan susu. Dia heterogen. Heterogen karena sereal dengan susunya nggak bisa nyampur, sehingga bisa terlihat dan bisa dipisahkan secara manual. Gitu. Kemudian peralatan dapur seperti panci, wajan, dan ceret terbuat dari stainless steel yang terbuat dari bahan mangan, silikon, nikel, kromium, dan karbon. Ini kalian nggak bisa melihat mana silikonnya, mana nikelnya, mana kromnya, mana karbonnya. Berarti di sini ya termasuk yang homogen. Kemudian, pasta gigi mengandung bahan kimia seperti kalsium hidroksida, natrium karbonat, dan lain sebagainya. Ini juga homogen. Kalian nggak bisa memisahkan. Gitu. Tetapi kalau darah itu heterogen. Karena kalau didiamkan, darah akan mengendap, sel-sel darahnya akan ada di bawah, kemudian plasma darahnya dia akan ke atas. Itu berarti dia termasuk yang heterogen. Nah, yang homogen berarti 2 dan 3. Untuk senyawa campur molekul senyawa saya kira nggak ada masalah ya. Berikutnya, nah perhatikan tabel jarak dan waktu. Nah kita lihat, kita analisis dari detik pertama ke detik kedua, ini selisihnya adalah 4, kemudian dari detik kedua ke 3, ini juga 4, 4. Nah ini turunan pertama antara jarak dengan waktu itu menjadi kecepatan. Berarti kecepatannya berapa? 4 gitu ya. Nah, kalau kecepatannya konstan, maka geraknya adalah gerak GLB. GLB ya, gerak lurus beraturan. Dari keempat grafik ini, mana yang GLB? Yang GLB adalah yang nomor 4 karena ini kecepatannya konstan yaitu 4 meter per sekon. Ya. Tetapi ada bentuk grafik yang lain, GLB yang lain ya. GLB, saya bahas yang GLB. Ini T dalam sekon, dan S dalam meter, jarak dalam meter ya. Nah, kalau GLB nanti grafiknya akan bentuk seperti ini. Nah, nih. Kemudian ada juga grafik antara waktu T dalam sekon, kemudian A percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Nah, ini grafiknya akan di bawah ini. Nah, ini akan menjadi 0. Karena GLB itu tidak mengalami percepatan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang A itu apa, Pak? Yang A nggak bisa ini. Oke. Ya, kalau yang A itu berarti waktunya tetap dengan perubahan kecepatan yang berubah-ubah, nggak bisa itu. Yang B ini kecepatannya berubah. Berarti ini GLBB. Ya. Tapi dengan catatan ini akan berubah menjadi A, ya, A, percepatan. Dia akan percepatan dengan waktu. Oh, sorry. Kalau percepatan dengan waktu
nanti gambarnya saya perbagi. Nah, ini kalau nanti GLBB nanti grafiknya dia parabola. Nah, ini akan GLBB. Nah, untuk grafik GLBB yang lain itu seperti ini. Ini ada S, ini A, ini dalam T ya. T dalam S, kemudian A dalam meter per sekon. Ini nanti grafiknya akan lurus kayak gini. Nah, ini juga GLBB. GLBB. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya? Kalau yang D itu berarti GLBB diperlambat. Ya. Sebenarnya yang B itu juga GLBB. Dengan grafik yang lurus itu juga bisa. Oke, ada yang mau tanya? Pak, itu yang B kenapa parabola, Pak? Oke ya, pertanyaannya bagus. Ini sebenarnya parabola dan tidaknya itu kalau GLB ya, kalau GLB itu seumpama ini 1 ini menjadi 2, ini 2, ini menjadi 6, ini 3 menjadi 10, itu berarti, nah ini yang menjadikan parabola itu kayak gini, ya. Jarak antar detiknya itu sama, tetapi jaraknya berbeda. Oh ya, sorry. Kalau yang parabola, saya perbaiki ya. Kalau yang parabola itu grafik fungsinya bukan kecepatan terhadap waktu. Ya, saya hapus saja ini, saya tambahkan untuk keterangan gambar lain ya. Ini adalah GLBB. Ini tetap GLBB. Nah, untuk grafik GLBB yang lain, itu kayak gini, yang dalam bentuk parabola ya. Ini ada jarak, ini waktu, berarti, nah kayak gini, parabola. Kalau parabola itu berarti fungsi antara jarak terhadap waktu. Ini juga GLBB. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih koreksinya. Kita lanjut di nomor 8. Kemarin sudah ada energi. Energi itu berarti berjubel sama energi kinetik, energi mekanik, dan energi potensial. Nah, dalam apa istilahnya, dalam materi ini itu ada usaha juga. Nah, usaha itu rumusnya adalah W sama dengan sigma F dikali S. Nah, di sini kita mencari yang namanya sigma F sama dengan W per S. Nah, W-nya berapa? W-nya 400 Joule. S-nya 5. Perpindahan sejauh 5 meter. Berarti sigma F-nya adalah 80 Newton. Nah, ini adalah sigma F. Padahal di sini sudah ada 120 Newton ke kanan, dan yang ditanyakan yang ke kiri itu berapa? Sigma F sama dengan F, saya tuliskan min karena dia negatif. Karena dia ke kiri, gitu ya maksudnya. Kemudian ditambah dengan 120 Newton. Nah, sigma F-nya tadi adalah 80 sama dengan min F plus 120 Newton. Berarti min F sama dengan, ini pindah ruas ke sana jadi min, hasilnya adalah min 40. Nah, sehingga F-nya sama dengan 40 Newton. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Nomor 9, ini terkait dengan fenomena gerakan bumi, bulan, dan matahari. Yang kemarin revolusi, ini coba saya hadirkan dengan rotasi.
terjadinya gerhana matahari, ini revolusi. Kemudian perbedaan waktu itu rotasi. Kemudian terjadinya perubahan siang dan malam, itu rotasi. Perubahan lamanya siang dan malam, itu revolusi. Karena ini lamanya siang, ya, lamanya siang dan malam. Kemudian gerak semu dari timur ke barat. Nah, kalau dari timur ke barat itu adalah gerak semu harian. Itu akibat dari rotasi. Berarti jawabannya untuk yang rotasi ada di nomor 2, 3, dan 5. Pilihannya ada di C. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Ini terkait dengan pesawat sederhana. Kemarin ada tuas, ini coba saya hadirkan bidang miring. Nah, kalau ini sebenarnya cuma ditanya perbandingan keuntungan mekanik, itu berarti S per H. Gitu ya. Jadi keuntungan mekanik 1 dibanding keuntungan mekanik 2, itu berarti S per H1 dibanding S per H2. Ini anggap ini adalah perbandingan yang, mohon maaf, ini P aja ya. Ini P, ini Q, karena di soal sudah ada PQ-nya. Oke, sehingga kita coba hitung SP-nya adalah 5/2 dibanding 6/4. Oke, ini saya sederhanakan bisa menjadi 3/2. Nah, 5/2 dibanding 3/2, ini semuanya saya kalikan 2, maka hasilnya akan menjadi 5/3. Jawabannya ada di C. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 11. Nah, di sini tekanan hidrostatis, rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, Rho-nya sudah jelas di sini 1000. Ini adalah Rho. Kemudian gravitasinya 10. Sudah jelas ya. Nah, karena ini hanya perbandingan, maka kita bisa mengesampingkan nilai Rho dan nilai G. Kita hanya menghitung hanya saja. Nah, untuk H pertama ini berarti 120 dikurangi 20, ini 100, H1-nya ya. Kemudian di H2-nya adalah 40. Diperoleh dari 120 kurangi 80. Berarti kita praktis hanya membandingkan H saja. Atau secara matematika kayak gini. pH1 dibanding pH2. Rho kali G kali H1 dibanding Rho kali G kali H2. Karena Rho sama, ini boleh tak corek. Ya, berarti kita hanya membandingkan hanya saja. H pertama adalah 100 dibanding H kedua adalah 40. Ini semuanya tak bagi dengan 20, hasilnya adalah 5/2. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, sebuah pegas panjangnya 50 cm. Digetarkan membentuk gelombang longitudinal yang terdiri dari 2 buah rapatan dan 2 buah renggangan dalam waktu 0,5 sekon. Berdasarkan data tersebut, maka panjang gelombang, periode, dan cepat lambatnya adalah 8. Kita identifikasi dulu yang ada di soal. Panjang pegas ini kita tuliskan sebagai L, panjang ya. Kemudian dia terdiri dari 2 rapatan dan 2 renggangan, itu berarti N-nya 2
2 dan dalam waktu 0,5 sekon itu berarti T kecilnya adalah 0,5 sekon. Nah, di sini kita bisa menghitung lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang diperoleh dari panjang keseluruhan dibagi dengan jumlah gelombang yang terbentuk. Ya, panjang yang diketahui dibagi dengan jumlah gelombang yang terbentuk, maka 50 dibagi dengan N-nya 2. Hasilnya adalah 25 cm. Berarti C salah. Kemudian kita bisa menghitung periode adalah waktu yang diperlukan atau T kecil untuk melakukan satu kali getaran atau N. T kecilnya adalah 0,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,25 sekon. Nah, berarti jawabannya adalah A. Kita nggak perlu ngitung V-nya, udah jelas itu ya. Kalau mau ngitung V-nya juga nanti hasilnya akan menjadi 100. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hanya banyak jebakannya sih. Ini sebenarnya ada gambarnya gini. Ini dinding A. Kemudian di sini ada dinding B. Nah, di tengahnya ini ada seorang anak yang sedang teriak. Gitu. Nah, kita coba cermati ya. Jika siswa tersebut bersuara atau mengeluarkan bunyi, setelah 0,6 sekon bunyi terdengar oleh siswa setelah memantul dari tembok B. Berarti ke sini itu T-nya adalah 0,5. Kemudian kita cermati jika jaraknya adalah dari A ini adalah 22 dan cepat lambatnya V-nya adalah 340 meter per sekon, maka jarak siswa ke tembok B berapa? Nah, ini kita menggunakan rumus dari bunyi pantul. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah jarak, maka kita gunakan persamaan S sama dengan V kali T dibagi 2. V-nya itu tadi sudah ada 340, kemudian dikali T-nya, T dari tembok B itu adalah 0,6 dibagi 2. Nah, ini nolnya saya coret, kemudian 36 dengan 2-nya tak coret, dapat 3. Dan hasilnya adalah 34 dikali 3, itu ketemunya 102 meter. Oke, sampai di sini. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Nomor 14, ini hati-hati. Ya, dipahami dulu soalnya. Benda digeser 14 cm menjauhi cermin. Maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah, coba dianalisis jawabannya apa? Yuk, ada yang mau mencoba? Bagaimana solusinya? Ayo, ada yang sudah menghitung? Nyata terbalik diperbesar. Ulangi, nyata? Nyata terbalik diperbesar. Oke, nyata terbalik diperbesar. Berarti A ya? Terbalik diperbesar nyata. Ya, betul. Untuk mengetahui sifat yang terbentuk ini, maka clue-nya kita harus mencari fokus untuk menentukan pembagian ruang. Gitu ya. Nah, fokusnya itu diperoleh dari ini. 1/F sama dengan 1/S
ditambah 1 per SI. 1/F sama dengan 1/6 ditambah 1 per jarak bayangannya berapa? 10. 10. Tetapi ini saya beri nilai min. Kenapa min? Karena bayangan yang terbentuk ini sifatnya maya. Ini putus-putus ini loh ya. Karena ini cerminnya cekung. Ketika cermin cekung menghasilkan bayangan yang tegak, berarti ini di ruang 1. Ini ruang 1 ini. Benda ini di ruang 1. Itu menghasilkan sifat yang maya. Ketika maya maka bayangannya menjadi min. Nah, kita lanjutkan. 1/F sama dengan, ini jadikan per 60, bisa. Ini menjadi 10 dikurangi 6. Hasilnya adalah 4/60. Terus fokus sama dengan 60/4. Hasilnya adalah 15 cm. Nah, ini sudah ketemu. Jadi fokusnya adalah 15 cm, sehingga kalau kita tarik ke gambar sini, ini ya. Ini adalah fokus, nilainya adalah 15 cm, kemudian di titik belakang ini adalah P, nilainya adalah 30 cm. Nah, benda digeser 14 cm, berarti 14 plus 6 menjadi 20. Nah, 20 ini berada di ruang 2. Ya, 20 kan berarti di antara 30 sama 15, berarti di sini. Ini ruang 2. Nah, ketika benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Ruang 3 itu sebelah sini. Setelah P itu, inilah, anggap aja di sini. Nah, itu sifatnya akan terbalik, diperbesar dan nyata. Oke? Ada yang masih bingung? Sudah ya? Atau masih bingung? Ini sifatnya akan sama dengan lensa cembung, ya. Sifatnya akan sama dengan lensa cembung. Seperti itu. Kita lanjut ya. 15. Lanjut, Pak. Ya. Ini interaksi antara benda bermuatan, benda X baru saja digosok dengan kain sutra hingga benda X kehilangan elektron. Nah, kalau kehilangan elektron berarti dia positif. Ternyata dia nempel dengan Y. Berarti otomatis muatan Y jadi negatif. Nah, ini negatif Y ya. Ternyata Y menempel dengan Z. Nah, Z-nya ini berarti beda muatan, jadi positif. Nah, X-nya positif ternyata dia menjauh dengan S, berarti S-nya juga positif. Nah, gitu, berarti simpulannya adalah benda Y negatif, benda Z positif, benda S positif ada di opsi A. Seperti itu. Oke, ini gampang, nggak usah di sulit. Nah, 16 ini yang agak rumit. Ya, coba diperhatikan. Pernyataan daya lampu di bawah ini yang benar adalah, nah, rumus daya itu adalah P sama dengan V kali T. P sama dengan V kali I. Sorry, P sama dengan V kali I. Nah, P ini juga bisa diubah menjadi P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, akan lebih mudah menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat kali R karena di sini masing-masing sudah tahu nilai hambatannya berapa di lampu A, lampu B, lampu C, dan lampu D. Nah, langkah berikutnya kita mencari nilai arus totalnya ini berapa ya, Manir ya. Oke, kita lanjut di sini yang L2, LA dan LB ini kita serikan ini menjadi 5 ohm.
Nah, 5 ohm atas dengan 5 ohm bawah kita paralelkan menjadi 2,5. Karena rumusnya kayak gini, 1/RP sama dengan 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Sehingga RP sama dengan 5/2, hasilnya adalah 2,5. Kemudian R totalnya adalah 2,5 dengan lampu D ini diserikan sehingga R totalnya akan menjadi 5. Ya. R totalnya akan menjadi 5. Mohon maaf. Sorry, iya benar ya, R totalnya 5 sehingga kita bisa menghitung arus I sama dengan V per R. V-nya adalah 20, R-nya 5. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 4 ampere. Nah, ternyata sampai di titik percabangan ini pecah. Ke atas berapa, ke bawah berapa. Karena atas tadi diserikan ketemu 5 dan yang bawah atau LC ini juga 5, maka yang ke atas akan bernilai 2 ampere, yang ke bawah juga 2 ampere. Nah, dari 2 ampere masuk dari percabangan ini dia keluar menjadi 4 ampere lagi. Nah, 4 ampere itu akan melalui lampu D. Nah, kita coba hitung daya untuk masing-masing lampu. Daya pada lampu A, PA gitu aja ya, biar lebih mudah. PA itu adalah I kuadrat kali R. Berarti 2 kali 2, 2 kuadrat. 2 kuadrat kali 3. Kemudian hasilnya adalah 12 ya, 12 watt. Kemudian PB, langsung aja I kuadrat. I-nya yang mengalir pada lampu B, 2. 2 kuadrat dikali 2. Berarti 4 kali 2, 8 watt. Kemudian lampu C atau PC itu sama dengan 2 kuadrat kali 5. Berapa ini? Berarti 4 kali 5, 20. Kemudian untuk lampu D itu 4 kuadrat dikali 2,5. Berarti 16 kali 2,5 itu adalah 40 watt. Nah, di sini kita bisa menganalisis, maka nyala energi yang paling besar itu ada di lampu D. Kemudian lampu C, lalu lampu lampu A dan lampu B yang paling kecil. Berarti kita identifikasi lampu A lebih besar daripada lampu B dan lampu C lebih kecil daripada lampu D. Betul ya? A ya? Jawabannya A. Tetapi kalau secara logika kita nalar, kalau rangkaiannya campuran itu dicari lampu yang berada pada rangkaian seri dengan hambatan yang lebih besar akan menghasilkan daya yang paling besar. Sedangkan kalau pada rangkaian yang paralel itu dicari rangkaian dengan nilai hambatan paling kecil itu akan menghasilkan daya yang besar untuk rangkaian paralel. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan.
Nomor 17. Nah, ini trafo. Persamaan yang digunakan adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, ini jangan sampai lupa. Kemudian kita coba cermati, yang ditanyakan adalah I primernya ini berapa? I primernya ini berapa? Nah, berarti yang kita tahu adalah lilitan primer, lilitan sekunder, tegangan primer, dan hambatan sekunder. Nah, oke, kita hitung di sini. Pakai perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS. 500 per 50 sama dengan 240 per VS. VS sama dengan, ini perbandingannya langsung dicoret aja. Ini perbandingan 10 banding 1 gitu ya, lebih mudah. Sehingga VS-nya adalah 240 dibagi 10. Hasilnya adalah 24 volt. Nah, di sini kita sudah dapat 24 volt. Nah, ketika ada tegangan dan hambatan, kita bisa mencari I. I primer, I sekunder sama dengan 24 per 12 sama dengan 2 ampere. Nah, 2 ampere kita bawa untuk ke primernya. Pakai persamaan ini. NP per NS sama dengan IS per IP. 10 per 1 sama dengan 2 per IP. IP sama dengan 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,2 ampere. Di opsi tidak ada, ya, di opsi tidak ada, kita tambahkan aja, hasilnya adalah 0,2 ampere. Itu ya. Jadi harus hati-hati untuk mencermati trafo, lebih khusus di arusnya, karena arusnya terbalik ya perbandingannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya kita lanjut ke nomor 18. Ini terkait dengan gejala alam biotik abiotik. Kandungan unsur hara terdapat di dalam tanah ini abiotik. Kemudian burung pipit memakan biji-biji bulir-bulir padi ini biotik. Tanaman padi berdaun hijau tumbuh subur ini biotik. Dan cahaya matahari membantu proses fotosintesis abiotik. Sudah jelas berarti yang gejala alam biotiknya itu 2-3 dan abiotiknya 1-4. Nah, yang biotik itu berarti yang berhubungan dengan makhluk hidup, sedangkan abiotik ini yang berhubungan dengan tak hidup. Gitu. Kita lanjut di sini. Nah, dampak yang disebabkan oleh aktivitas pada gambar adalah pencemaran asap kendaraan bermotor. Kalau kalian cermati opsinya itu hampir benar semua, ya, peningkatan suhu udara, tetapi kurang pas ketika akibatnya itu disebabkan oleh faktor apa. Itu kalau kalian analis kurang ada yang tidak pas. Contoh, peningkatan suhu udara oleh polutan SO2 ini salah. Karena apa? Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh CO2. Resiko kanker paru-paru oleh logam berat atau timbal ini juga kurang tepat, ya. Kalau kanker paru-paru itu lebih ke N-nya, ya, NO2. Ya. Terhambatnya pengikatan oksigen atau O2 dalam darah akibat adanya gas CO, karbon monoksida. Nah, ini yang benar. Sedangkan untuk yang D, terganggunya fungsi ginjal dan saraf akibat gas NO2, ini salah. Ini harusnya logam berat atau timbal.
Nah, itu. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar hewan dan kunci determinasi berikut. Kita langsung ke bawah aja. Nah, 1B, 5B, 6A, 7A. 7A itu dia kaki berjumlah 3 pasang, dia masuk kelas insekta. Insekta itu serangga. Serangga itu didapati pada 3 dan 4. Ini adalah insekta. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4D. Kemudian nomor 21, gerakan sendi pada gambar. Nah, ini sendinya sendi peluru. Itu gerakannya adalah geraknya lengan atas. Kalau menekuk lutut into engsel. Memutarnya pergelangan tangan. Ini sendi putar. Sendi putar tapi yang ada di siku. Jadi di siku itu ada 2 sendi, sendi putar sama sendi engsel. Kemudian bergeraknya ibu jari, ini biasa kalau seperti ini si pembuat soal mintanya adalah sendi pelana. Meskipun di ibu jari juga ada sendi engselnya juga. Oke, kemarin sudah dikerja otot, bisa jadi nanti di sendi maupun otot, jenis-jenis otot. Berikutnya 22. Dari data jenis makan di atas yang mengandung amilum. Amilum itu zat gula ya. Amilum zat gula. Ini berarti indikatornya dia pakai lugol. Lugol akan menghasilkan biru kehitaman. Nah, oke. Kalau Benedict ini gula. Biuret ini protein. Ini positif, yang warna ungu, sedangkan merah bata ini positif. Nah, berarti jawabannya 1 dan 5. Oke, kita lanjutkan. Nomor 23, bagian yang dilalui oleh peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu berarti dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung lagi. Berarti dimulai dari nomor 3, kemudian 2 itu aorta, 3 itu adalah bilik kiri, aorta, nomor 1 itu adalah bagian tubuh, kemudian nomor 9 itu adalah vena tubuh, kemudian 8 itu serambi kanan. Berarti jawabannya adalah yang D. Sedangkan untuk peredaran darah kecil itu menuju ke paru-paru. Itu. Berikutnya, nomor 24. Nah, ini ada gambar percobaan, ada udara dalam botol dengan kapasitas 1.500 itu dihisap. Dan udaranya habis semua, terisi oleh air, maka dari percobaan tersebut menunjukkan volume pernafasan adalah komplementer. Ini adalah dihirup, apa ya istilahnya, cadangan inspirasi. Cadangan inspirasi. Sedangkan kalau yang suplementer ini adalah cadangan ekspirasi. Sedangkan kalau tidal ini udara pernafasan biasa. Nah, kapasitas vital itu jumlahnya 3.500 ml tanpa residu. Nah, kalau ditambahkan residu nanti menjadi kapasitas total. Jumlahnya ada 4.500 gitu. Oke, dilanjut. Nah, ini adalah tentang sistem ekskresi, khususnya ginjal. Proses yang tepat adalah filtrasi, itu dilakukan di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman, menghasilkan urin primer, ini benar.
Kemudian reabsorpsi terjadi di TKP sampai lengkung Henle menghasilkan urin sekunder, itu benar. Kemudian augmentasi itu terjadi di TKD menghasilkan urin sesungguhnya, benar. Nah, tubulus kolektivus di sini untuk mengumpulkan urin sejati. Mengumpulkan urin sejati. Sejati. Oke. Tadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kita lanjut di nomor 26. Berdasarkan hasil pemeriksaan, si Andri ternyata terinfeksi bakteri Treponema pallidum. Ini adalah penyakit sifilis. Sedangkan kalau gonorea itu adalah bakteri Neisseria gonorrheae. Neisseria gonorrheae itu bakteri penyebab gonore. Kemudian candidiasis ya, itu penyebabnya jamur Candida albicans. Kalau HPV itu penyebab kanker serviks. Nah, itu. Selanjutnya di nomor 27, nah nama jaringan X yang beserta fungsinya. X ini adalah jaringan tiang sebagai tempat fotosintesis. Ada di B. Jaringan tiang itu nama lain dari jaringan palisade. Ya. Kemudian yang lapisan paling atas ini adalah lapisan kutikula. Yang bagian bawahnya ini adalah lapisan epidermis. Kemudian yang hijau-hijau agak renggang ini adalah jaringan spons atau bunga karang. Nah, bunga karang dia berfungsi untuk tempat fotosintesis juga. Meskipun ada tugas tambahan atau fungsi tambahan itu untuk menyimpan cadangan makanan, gitu ya. Kemudian yang coklat ini adalah berkas pengangkut, dan yang kecil ini adalah stomata. Oke. Nomor 28 tentang percobaan fotosintesis SARS. Bagian yang ditunjuk anak panah dapat dinyatakan bahwa itu warnanya pucat, tidak hitam ya. Berarti di situ tidak terdapat aminum hasil dari fotosintesis akibat tidak mendapatkan cahaya karena pada bagian itu ditutup dengan aluminium foil atau dengan benda yang tidak tembus cahaya. Berarti jawabannya adalah D. Berikutnya, nomor 29. Hati-hati ya, dipahami dulu. Soalnya, Pak Imam menginginkan tanaman jagung dengan akar kuat biji kuning. Dia mencoba menyilangkan tanaman akar kuat biji putih dengan akar lemah biji kuning, menghasilkan F1 kuat biji putih. Nah, kuat biji putih, kuat ini dominan, biji putih itu dominan. Sedangkan yang diinginkan adalah kuat kuning. Kuat itu dominan, kuning resesif. Nah, yang diinginkan adalah dominan resesif. Berapa perbandingan dominan resesif? Dominan resesif, dia perbandingannya adalah 3/16 dikali 100%. Sama dengan 18,75%. Nah, perlu dipahami juga F1 itu pasti dominan. Ya, F1 pasti dominan
dan tidak menjadi ciri yang diinginkan. Belum tentu menjadi ciri yang diinginkan. Oke. Terakhir, proses bioteknologi modern yang ditunjukkan oleh pernyataan terdapat pada nomor pengembangan tanaman broccoliflower. Broccoliflower itu antara melalui fusi sel antara tanaman brokoli dengan bunga kol, itu berarti nanti menghasilkan bunga kol warnanya hijau. Ya. Itu kandungan gizinya lebih tinggi. Itu adalah jelas fusi sel ini modern. Kemudian pemanfaatan lahan produktif untuk tanaman budidaya sistem vertikultur. Vertikultur itu nanamnya ke atas itu. Ini bukan. Tanaman tahan terhadap hama yang dibuat dengan menyisipkan gen. Berarti ini transplantasi gen, ini jelas modern. Kemudian pemanfaatan Acetobacter syrinum dalam pembuatan sari nata dari air kelapa, ini bukan. Berarti yang modern ada di pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini nanti file di-share nggak, Pak? Oke, baik. Kalau mau di-share, ini saya simpankan dulu dalam bentuk PDF gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kisi-kisi ada nggak Pak? Kisi-kisi SPD. Nah, kisi-kisi SPD sementara baru Pak Andang carikan. Nanti kalau kisi-kisi SPD dapat, nanti coba Pak Andang buatkan simulasi lagi. Dan insya Allah ya semoga aja dapat dan simulasinya soalnya mirip-mirip kayak yang kemarin gitu. Yang kemarin mirip toh, ada sekitar berapa soal yang mirip itu. Kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri untuk pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat. Semoga besok diberi kelancaran untuk SPD-nya dan hasilnya maksimal. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya? Pak itu nanti rekamannya kan direkami. Nanti Ah. dikirimin nggak? Oke, insya Allah tak upload di di YouTube ya. Tapi agak lama ya biasanya, ini agak panjang toh. Ya. Itu terima kasih sudah diingatkan. Kita akhiri. Cukup ya? Anda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selamat istirahat.